contoh atau teladan dari para ulama dulu, ulama salaf, ulama mazhab, ulama fikih itu ketika berbeda mereka tetap mesra, tetap apa ya, tetap bersahabat gitu loh. Meskipun perbedaannya sangat tajam, sangat runcing, tapi mereka tetap bersahabat, tetap mesra, tetap berteman gitu kan, tetap memberikan hadiah, tidak lantas tidak menjauh atau marah, enggak. Mereka hanya berbeda dalam tataran pemikiran, dalam tataran fikih lah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Mau Ikut Nabi atau Ulama, halaman 129 bagi yang punya bukunya. Judulnya Berbeda Tapi Mesra. Sejak dulu juga sudah ada yang namanya pengkotak-kotaan kelompok Islam. Kalau di Irak ada fiqhur ra'i, itu Hanafi gitu kan, mazhab Hanafi. Dan di Hijaz ada fiqhus sunnah, yaitu mazhab Maliki. Bukan hanya itu, di waktu yang sama ada kelompok lain yaitu fikih Al-Laits bin Sa'ad, pengikut Imam Laits bin Sa'ad di Mesir. Dan masih tersisa di Syam para pembela mazhab Imam Al-Auza'i. Dan mereka semua berjalan beriringan tanpa ada satupun kelompok yang saling mencaci atau menganggap mereka paling benar dan paling dekat dengan Al-Quran serta Sunnah. Semua baik-baik saja, paham dan mengerti posisi masing-masing. Upaya pemersatu. Bahkan ketika Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Abbasiyah, menjabat sebagai khalifah, wacana penyatuan mazhab-mazhab fikih yang ada ketika itu sudah dilakukan dan diupayakan. Beliau mendatangi Imam Abu Hanifah, datang juga ke Hijaz bertemu dengan Imam Malik dan juga ke Mesir untuk berkomunikasi dengan Imam Al-Laits bin Sa'ad. Bukan hanya beliau, anak-anaknya pun demikian. Dari mulai Al-Mahdi, lalu kepemimpinan jatuh ke anaknya Al-Hadi serta Harun ar-Rasyid. Mengkotakan kelompok antara Iraqi dan Hijazi serta Laitsi masih santer. Dan para khalifah berupaya untuk membuat perbedaan itu jadi satu yang tidak pernah bisa. Bukan karena umat Islam tidak ingin bersatu, justru jika disatukan itu malah menjadi sumbu perpecahan. Adanya perbedaan itu sudah tabiatnya fikih yang sulit dan tidak bisa dihindari. Ikhtilaf dalam fikih adalah sesuatu yang memang ada dan bukan yang diada-adakan. Kalau kita buka Al-Quran dan hadis, pastinya kita akan mendapati banyak kalimat-kalimat yang mengandung makna ganda. Dan dalam istilah fikih disebut dengan muhtamal. Karena itu, masing-masing ulama berijtihad mencari makna tersebut yang mengakibatkan ada perbedaan pendapat. Itu salah satu contoh kecil adanya perbedaan. Yang menarik adalah perbedaan mereka justru malah membuat mereka tidak saling bertengkar dan saling menghargai. Mereka paham bahwa perbedaan yang ada ketika itu muncul menjadi sebuah rahmat bagi umat. Mereka bisa saling jaga diri dan sikap untuk saling berlapang dada dalam setiap perbedaan dan tidak pernah mencari-cari siapa yang benar. Ahnaf berguru ke Imam Malik. Murid-muridnya Imam Abu Hanifah dari Irak atau yang disebut dengan Al-Ahnaf, pengikut Hanafiyah, ketika mereka berhaji atau umroh, pasti mereka menyempatkan diri untuk duduk di Masjid Nabawi, mendengarkan pelajaran fikih dari Imam Malik, dan mendiskusikan apa yang mereka bawa dari fikih Irak kepada beliau Imam Malik, dan semua menerima. Imam Malik menolak memberatkan masyarakat. Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Abbasiyah, sempat menawarkan Imam Malik untuk menjadikan kitabnya Al-Muwatta sebagai konun, yaitu undang-undang negara ketika itu. Namun Imam Malik menolak. Beliau tidak ingin memberatkan umat hanya dengan satu mazhab saja. Imam Malik dan Imam Laits. Imam Malik kalau mendapati di majlisnya ada salah seorang musafir dari Mesir, pasti sang imam menitipkan salam lewatnya kepada Imam Al-Laits bin Sa'ad dan tidak jarang memberikannya hadiah walaupun hanya dengan sekantung kurma. Mereka saling mendoakan, padahal Imam Al-Laits salah satu imam yang paling santer menyelisihi pendapat-pendapatnya Imam Malik.
Sebaliknya pun demikian, Imam Laits bin Sa'ad kalau berangkat haji atau umroh, pastilah beliau menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumahnya Imam Malik dengan membawa buah tangan beserta segudang doa untuk kebaikan Imam Malik. Pernah dalam satu ketika, Imam Laits mengutus salah satu muridnya ke Hijaz untuk mengantarkan surat kepada Imam Malik yang isinya bantahan Imam Al-Laits terhadap amal ahli Madinah yang dijadikan dalil oleh Imam Malik di Hijaz. Tapi di awal dan di akhir surat yang panjang itu, Imam Laits menyertakan doa untuk Imam Malik. Yang menariknya lagi, di samping surat bantahan itu, Imam Laits menyertakan satu kantong berisikan uang ribuan dinar untuk Imam Malik. Hebat bukan? Berselisih tapi saling memberi hadiah, yang akhirnya uang itu diberikan kepada Imam Asy-Syafi'i, murid Imam Malik, sebagai mahar pernikahannya dan bekal beliau Imam Syafi'i berangkat ke Irak. Imam Muhammad, bapak Imam Syafi'i di Irak. Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, murid dan pembela mazhab Hanafi, tahu dan paham bahwa Imam Asy-Syafi'i banyak menyelisihi mazhabnya. Akan tetapi sesampainya Imam Syafi'i di Baghdad, beliaulah orang yang dengan tangannya terbuka menyambut kedatangan Imam Syafi'i. Bukan hanya itu, beliau juga yang menampung Imam Syafi'i di rumahnya. Seluruh kebutuhan Imam Syafi'i yang ingin menuntut ilmu fikih ar-ra'yu difasilitasi oleh Imam Muhammad bin Hasan, dari mulai tempat tidur, makan, dan juga kitab. Padahal mereka sering berselisih paham ketika berdiskusi, tapi masih bisa saling berbagi. Dan kepergiannya ke Mesir untuk menuntut ilmu fikih Al-Laitsi juga dibiayai oleh Imam Muhammad bin Hasan, kendaraan serta bekal perjalanannya. Karena itu banyak ulama yang menyebut Imam Muhammad bin Hasan itu sebagai bapaknya Imam Syafi'i di Baghdad. Imam Syafi'i dan Imam Malik. Yang dilakukan Imam Syafi'i ketika di Hijaz pun tidak berbeda. Beliau duduk di Masjid Nabawi mendengarkan Imam Malik. Tapi beliau juga menyanggah dan menyelisihi Imam Malik dalam beberapa masalah fikih. Dan tidak ada kemarahan dari Imam Malik sedikit pun. Bahkan beliau mendoakannya agar menjadi ulama besar yang menerangi umat. Bahkan sampai jadi murid kesayangan Imam Malik. Begitulah ulama mengajarkan kita bagaimana caranya bersikap. Walaupun saling berbeda, tidak ada dalam diri mereka keinginan untuk mengaku kebenaran sendiri dan menyalahkan yang lain. Semua baik-baik saja, sebaik ilmu yang mereka miliki. Bagaimana kita sekarang saling caci, mengatakan selain kita tidak benar, memprovokasi yang lain untuk tidak mengikuti mereka, atau kalau perlu memfitnah mereka dengan informasi negatif agar pengikutnya menjauh atau berlapang dada sebagaimana ulama kita mengajarkan. Wallahu a'lam. Jadi begini lor. Jadi di judul ini itu intinya adalah contoh atau teladan dari para ulama dulu, ulama salaf, ulama mazhab, ulama fikih itu ketika berbeda mereka tetap mesra, tetap tetap bersahabat gitu loh. Meskipun perbedaannya sangat tajam, sangat runcing, tapi mereka tetap bersahabat, tetap mesra, tetap berteman gitu kan, tetap memberikan hadiah, tidak lantas tidak menjauh atau marah, enggak. Mereka hanya berbeda dalam tataran pemikiran, dalam tataran fikih lah seperti itu. Jadi dulu itu ada namanya madrasah fikih ra'yu, yaitu di Irak, yaitu mazhab Hanafi yang mengedepankan akal, mengedepankan rasional gitu kan, sehingga namanya madrasah ahli ra'yu gitu, ahli ra'yi gitu kan. Ada juga di Hijaz, di Madinah itu ada namanya madrasah ahlul hadis atau fikih sunnah gitu kan. Ini yang dipunggawi oleh Imam Malik, mazhab Maliki itu di Madinah. Jadi di sana memang fokusnya adalah madrasah ahlil hadis gitu kan. Mempelajari tentang hadis, tentang sunnah dan sebagainya.
Ada juga di Mesir, ini seorang mujtahid, seorang imam besar namanya Al-Laits bin Sa'ad gitu kan. Ini juga sama ulama-ulama besar waktu itu lah seperti itu. Ada juga di Syam gitu kan. Di Syam tuh ya sekarang di Suriah gitu kan, Palestina. Dulu kan namanya Syam gitu kan. Itu ada namanya Imam Al-Auza'i gitu kan. Mujtahid besar, ulama besar juga gitu. Jadi ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Imam Al-Laits bin Sa'ad, ada Imam Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah gitu kan, Imam Malik dan sebagainya. Itu mereka semuanya ulama besar gitu kan, yang punya basis sendiri-sendiri di Irak, di Madinah, di Mesir, di Syam gitu kan. Dan mereka semua apa ya, berjalan beriringan gitu loh. Tidak ada yang merasa paling benar, tidak ada yang merasa paling sunnah gitu kan, tidak ada yang merasa paling salaf gitu loh. Mereka nggak sombong gitu loh. Mereka semua ulama besar, mereka semua adalah orang-orang yang paham hadis, paham Quran gitu kan. Dan mereka semua nggak ada yang mengaku sebagai ahlus sunnah, sebagai manhaj salaf, itu enggak. Mereka enggak mengaku seperti itu. Mereka ya biasa aja gitu kan. Tidak ada yang mengaku paling benar, enggak ada yang mengaku ini saya yang paling salaf, ini saya yang paling sunnah, enggak ada. Bahkan dulu ketika zamannya Khalifah Abbasiyah, yaitu zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, beliau ini pengen menyatukan fikih mazhab yang ada waktu itu, karena kan banyak sekali mazhab bertebaran waktu itu kan. Nah, Khalifah ingin menyatukan gitu kan antara Abu Hanifah, Imam Malik gitu kan, Imam Al-Laits, Imam Al-Auza'i. Beliau ingin menyatukan gitu kan, tapi memang tidak bisa gitu loh, tidak bisa. Bahkan diteruskan oleh anak-anaknya Imam Khalifah Al-Mahdi, Al-Hadi dan sebagainya, tidak bisa disatukan. Mazhab fikih itu tidak bisa. Justru kalau disatukan malah repot gitu kan, malah membuat perpecahan. Karena apa? Karena tidak ada kebebasan untuk bermazhab, untuk mengambil fikih tertentu, tidak ada itu kan. Justru adanya perbedaan itu menjadi rahmat bagi semua umat gitu kan. Jadi karena ini fikih jangan dipaksakan sama gitu kan, karena emang dari sananya sudah berbeda gitu loh. Namanya fikih itu ya perbedaan pemahaman gitu loh. Misalkan kalau kita buka Al-Quran dan hadis gitu kan, di Al-Quran atau hadis itu ada kalimat-kalimat yang mengandung banyak makna gitu kan, istilahnya itu muhtamal gitu kan, sehingga para ulama berijtihad, ini kira-kira maknanya apa gitu loh, berusaha untuk menafsirkan, untuk memaknai kalimat itu yang memang punya makna banyak. Ada yang maknai A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Nah, itu namanya ijtihad namanya. Itu ulama berijtihad sehingga membentuk sebuah mazhab fikih, pendapat gitu kan. Nah, itu baru satu contoh ya. Ada satu kalimat tapi berbeda maknanya, berbeda apa ya? Berbeda penafsiran lah seperti itu. Nah, karena perbedaan itu mereka tidak sampai bertengkar, tidak sampai bermusuhan gitu loh. Karena mereka paham ini tuh hanya perbedaan penafsiran, hanya perbedaan ijtihad, hanya perbedaan apa ya? Perbedaan keilmuan gitu loh. Ada yang ilmunya di Irak, ada yang ilmunya di Madinah, ada yang di Syam, ada yang di Mesir, itu berbeda keilmuan, sehingga ketika backgroundnya berbeda maka menafsirkannya pun berbeda, ijtihadnya berbeda gitu kan. Jadi tidak saling sampai bertengkar gitu loh. Nah, kemudian ini contoh yang baik. Jadi dulu ada namanya istilah Ahnaf. Ahnaf itu adalah istilah untuk murid-muridnya Imam Abu Hanifah, pengikut Hanafiyah gitu kan, yang ada di Irak. Nah, beliau ini Ahnaf, pengikut Hanafiyah, ketika mereka ini berhaji atau berumroh di Madinah, di Mekah Madinah gitu kan. Ketika di Masjid Nabawi, beliau duduk gitu kan. Mereka ini duduk mendengarkan majelisnya Imam Malik, yang memang
sering berseberangan dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu berbeda, sering berbeda gitu kan. Tapi mereka tetap duduk mendengarkan ilmu, mendengarkan majelis ilmu dari Imam Malik, padahal mereka sering berbeda mazhabnya gitu. Tapi tidak masalah gitu kan. Mereka tetap belajar kepada siapapun, kepada ulama besar gitu. Bahkan memang suatu ketika Imam Malik menolak mazhabnya itu dijadikan undang-undang. Nah, ini terjadi ketika zamannya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, salah satu khalifah Abbasiyah. Jadi beliau ini sempat menawarkan Imam Malik bahwasanya kitabnya Al-Muwatta itu ingin dijadikan khalifah sebagai undang-undang konon negara resmi. Kitab Al-Muwatta ingin dijadikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sebagai konon undang-undang resmi negara waktu itu, khilafah gitu. Tapi dengan rendah hati Imam Malik menolak gitu kan. Kenapa menolak? Karena beliau tidak ingin memberatkan umatnya, memberatkan rakyatnya waktu itu untuk hanya menggunakan satu mazhab saja. Ini kan contoh yang sangat baik. Beliau ingin membebaskan umat Islam memilih mazhab manapun. Tidak harus mazhab Maliki, nggak harus seperti itu. Silahkan mau Hanafi, Syafi'i, mau Hambali atau Laifi, Al-Auza'i, terserah. Pokoknya terserah mengikut siapapun gitu. Yang penting itu diakui, tidak hanya satu mazhab saja gitu. Nah, ini ada kisah Imam Malik dan Imam Laits gitu kan. Ini sama-sama ulama besar. Jadi Imam Malik kalau di majelisnya mendapati seorang musafir dari Mesir, beliau tuh sering menitipkan salam kepada Imam Al-Laits bin Sa'ad yang ada di Mesir gitu kan. Bahkan tidak jarang Imam Malik memberikan salam sekaligus juga membawakan ini hadiah, minimal tuh sekantung kurma gitu kan. Mereka saling mendoakan gitu kan. Padahal antara Imam Malik dengan Imam Al-Laits ini perbedaannya sangat tajam sekali, sangat runcing sekali dalam masalah fikih gitu kan. Sering sekali berbeda, sering sekali berselisih pendapat gitu kan. Tapi mereka tidak lantas ngambek, tidak lantas istilahnya, tidak lantas marah atau apa gitu, enggak. Begitupun sebaliknya, ketika Imam Laits haji atau umroh gitu kan ke Mekah atau Madinah, pasti beliau menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumahnya Imam Malik gitu kan, dengan membawa oleh-oleh, buah tangan, dan juga doa untuk kebaikan Imam Malik gitu kan. Bahkan pernah suatu ketika gitu kan, Imam Laits tuh mengutus salah satu muridnya untuk ke Hijaz, ke Mekah, ke Madinah gitu kan, untuk mengantarkan surat kepada Imam Malik yang berisi apa? Bantahan Imam Laits kepada amal ahli Madinah. Jadi amal ahli Madinah ini adalah salah satu usul mazhab Maliki. Jadi memang Imam Malik itu salah satu pertimbangan terbesarnya itu adalah adanya amal ahli Madinah, pekerjaan penduduk Madinah ketika menyimpulkan sebuah hukum. Nah, ini dibantah keras oleh Imam Al-Laits bin Sa'ad gitu kan, lewat muridnya itu kan, dibantah keras oleh beliau. Tetapi di surat itu, di awal dan di akhir, beliau mendoakan Imam Malik dulu sebelum dibantah, sebelum membantah beliau mendoakan dulu di suratnya itu kan. Justru yang lebih menariknya adalah di samping surat bantahan itu gitu kan, Imam Laits juga menyertakan satu kantong berisikan uang ribuan dinar untuk Imam Malik. Bayangkan ribuan dinar terus bayar seperti apa gitu loh. Satu dinar berapa juta gitu kan. Ini ribuan dinar berarti kan miliaran kalau dikonversikan, atau bahkan sampai triliunan, saya nggak tahu. Jadi Imam Laits itu sangat keras perbedaan dengan Imam Malik. Bahkan beliau pernah membantah usul mazhab Imam Malik, yaitu amal ahli Madinah. Tapi beliau juga menyertakan, memberikan uang ribuan dinar kepada Imam Malik. Ini kan langka sekali gitu loh.
ini sikap yang langka sekali zaman sekarang. Nggak pernah, jarang gitu kan. Orang berselisih pendapat tapi juga membawakan hadiah, memberikan hadiah. Dan hadiahnya nggak kaleng-kaleng. Dinar, ribuan dinar loh. Satu dinar itu berapa juta, saya nggak tahu. Mungkin berapa miliar kalau dikonversi, atau triliunan gitu kan. Banyak sekali gitu kan. Ini jiwa besar seorang ulama gitu loh. Yang harus kita tiru sekarang. Yang akhirnya uang itu Imam Malik berikan kepada muridnya, yaitu Imam Syafi'i. Untuk apa? Untuk mahar pernikahannya, dan juga bekal beliau untuk berangkat ke Irak, Imam Syafi'i. Jadi uang tadi ribuan dinar yang diberikan oleh Imam Laif itu diberikan kepada muridnya Imam Syafi'i gitu kan. Imam Malik punya murid yaitu Imam Syafi'i, ya. Beliau memberikannya itu semua untuk mahar pernikahan dan juga untuk bekal hidup di Irak ketika ingin belajar ke sana. Ini kan sungguh mulia sekali, tidak disembunyikan lah uangnya seperti itu. Tidak seperti kita dapat uang disembunyikan gitu kan, taruh bank dan sebagainya. Nah, ini juga ada kisah Imam Syafi'i dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini muridnya Imam Abu Hanifah di Irak waktu itu ya. Bahwasanya memang Imam Hasan Muhammad tuh paham bahwasanya Imam Syafi'i itu berbeda pandangan dengan mazhab Hanafi, sering berselisih gitu kan. Tetapi bukan berarti ketika berselisih mereka langsung acuh tak acuh gitu, enggak. Justru ketika Imam Syafi'i di Baghdad di Irak, itu Imam Muhammad lah yang istilahnya menyambut gitu kan, yang istilahnya menampung beliau. Imam Syafi'i menyambut dengan tangan terbuka, kemudian menampung beliau di rumahnya untuk belajar gitu kan. Bahkan menanggung semua kebutuhannya, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan tempat tinggal, dan juga kebutuhan kitab untuk belajar di madrasah Ahlur Ra'yi di Baghdad di Irak gitu kan. Jadi semua difasilitasi oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, seorang ulama mazhab Al-Hanafiyah, murid langsung dari Imam Abu Hanifah gitu kan. Padahal mereka sering berselisih dalam fikih gitu kan. Sama, selisihnya dengan Imam Malik sama gitu. Bahkan ketika ke Mesir pun sama, tetap dibiayai oleh Imam Muhammad. Ketika Imam Syafi'i pergi ke Mesir untuk belajar itu sama, dibiayai oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sehingga beliau ini dijuluki sebagai bapaknya Imam Syafi'i di Baghdad di Irak gitu kan. Kemudian kisah Imam Syafi'i dan Imam Malik ini juga sama. Jadi Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik, tetapi bukan berarti pandangan beliau itu sama dengan Imam Malik, bahkan sering berseberangan. Imam Malik punya pandangan sendiri, muridnya Imam Syafi'i punya pandangan sendiri, sehingga lahirlah mazhab Syafi'i, mazhab Maliki gitu kan. Tetapi meskipun mereka berselisih gitu kan, beliau ini saling mendoakan sama ulama. Imam Malik mendoakan Imam Syafi'i muridnya, bahkan didoakan semoga menjadi ulama besar gitu kan. Imam Syafi'i juga mendoakan gurunya Imam Malik gitu loh. Jadi saling mendoakan, tidak lantas ngambek marah ketika berselisih pendapat gitu loh. Jadi seperti itu lor, apa namanya, ulama kita, ulama salaf kita tuh mengajarkan adab, mengajarkan sopan santun, mengajarkan apa ya namanya, akhlak gitu kan. Akhlak perbedaan seperti apa. Mereka sering berbeda gitu kan, berbeda pandangan, bahkan saking tajamnya berdebat gitu kan. Perbedaannya itu bukan perbedaan biasa, perbedaan yang sangat tajam, bantah membantah gitu kan. Argumennya dibantah ini dibantah, tapi tetap saja biasa gitu kan. Setelah itu selesai tetap bersahabat, tetap mendoakan, bahkan memberikan hadiahnya nggak kaleng-kaleng gitu kan. Apa? Ribuan dinar dari Imam Laith bin Sa'ad gitu kan. Miliaran gitu kan, triliunan gitu loh, ribuan dinar itu kan. Mereka tidak saling mencaci, tidak saling apa ya, mengolok-olok gitu kan, tidak saling marah gitu, enggak, tidak saling memprovokasi kayak kita sekarang gitu kan.
perbedaan dikit saja diprovokasi, dibesar-besarkan gitu loh. Itu kan nggak bagus gitu loh. Jadi kita harus kembali meniru adab dan akhlak para ulama dulu, ulama salaf. Ini ulama salaf beneran, bukan ulama salaf-salafan, bukan. Ini ulama salaf beneran yang memang hidup di abad-abad pertama Hijriah gitu loh. Jadi begitu lor. Jadi intinya ketika kita berselisih pendapat, tidak lantas kita ngambek, tidak lantas kita marah, tidak lantas kita saling menjauhi perbedaan gitu kan. Justru malah perbedaan tuh kita anggap seperti biasa. Silahkan berbeda pemikiran, berbeda apapun, tetap bersahabat, tetap mendoakan, tetap memberikan hadiah gitu kan. Yang penting tidak usah sampai caci mencaci, tidak usah saling ngolok-ngolok, memprovokasi dan sebagainya. Saya kira itu lor review buku singkat kali ini. Silahkan kalau ada pendapat lain, komen di kolom komentar. Kalau konten ini dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, komen, dan share seluas-luasnya kepada saudara-saudara kalian, grup-grup WA. Supaya apa? Supaya tahu kalau perbedaan itu tidak lantas membuat ukhuwah kita retak gitu kan. Tidak lantas kita berjauhan, tidak lantas kita marah-marahan. Justru perbedaan itu ya dianggap biasa saja gitu loh. Ini sudah ada contoh dari para ulama, mereka berbeda saking tajamnya itu kan. Meskipun tajamnya perbedaan, mereka tidak lantas itu marah gitu. Justru mereka saling mendoakan, saling memberikan hadiah gitu kan, memberikan oleh-oleh dan sebagainya. Saya kira itu lor, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.